Hideo menundukkan kepalanya untuk mencium boneka itu selamat tinggal. Kemudian dia pergi ke tempat kerja. Hanya ketika dia baru pergi, boneka itu mulai bergerak. Dia turun dari tempat tidur, tersenyum dan berlangkah ke jendela. Angkat tangannya dengan karet, menangkap setetes air. Di sedetik ini dia sudah menjadi manusia nyata. Kulit jelas daging manusia, bernafas. Sangat cantik. Hideo membeli boneka udara ini dengan harga 300. Dia disebut nama untuk boneka ini adalah Nozomi. Dan gunakan boneka ini untuk makan dan berbicara bersamanya. Setiap malam mengajarinya beberapa kesadaran tentang ketampilan hidup. Sebenarnya kesadaran berubah ditakdirkan. Dari kesadaran-kesadaran ini, Nozomi sudah belajar cara paling penting untuk menjadi manusia. Itu adalah punya jantung. Pada saat Hideo keluar untuk bekerja, Nozomi sudah belajar cara berpakaian. Dengan kikuk berjalan ke jalan. Belajar bagaimana berbicara manusia. Penasaran dengan sampahnya. Belajar cara menyapa orang tua. Mengikuti anak-anak. Dia selalu ingin bergabung dengan manusia, tapi tidak yang peduli dengannya. Sampai malam hari itu, dia pergi ke toko foto tua. Akhirnya juga ada orang berbicara dengan dia. Petugas toko Junichi bertanya dia, "Apa yang kamu sedang mencari?" Tiba-tiba mendapat perhatian hangat. Membuat dia merasa untuk pria ini lebih baik dia melihat. Toko sedang merekrut. Dia melamar menjadi pegawai toko. Sejak itu, kehidupan Nozomi dibagi menjadi dua. Pada hari dia menjual barang dengan Junichi. Pada malam dia hidup dengan Hideo. Sekaligus, Junichi perlahan mengajar dia tentang kehidupan manusia. Junichi mengajari dia sangat banyak persepsi sehari-hari. Membaca pengenalan wajah buku. Mengantar dia ke pantai untuk bermain. Membawanya ke restoran untuk makan. Beritahu dia arti ulang tahun. Kata-kata dari rumput, bunga. Dan melihat bayangannya yang transparan. Nozomi sangat takut bahwa semuanya adalah mimpi. Jadi dia sudah menggambar semua hal yang Junichi mengajar. Apakah Anda ingin tahu apa lagi? Saya ingin tahu lebih banyak tentang Anda. Lebih dari memahami dunia. Hal yang Nozomi paling ingin adalah memasuki hati Junichi. Perasaan manusia kepada boneka seperti dia. Ada pesona yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dia berpikir bahwa hati manusia selalu hangat. Jadi setiap tindakan dia, semuanya belajar dari kehangatan Junichi. Melihat sang pria tertidur, jadi dia meminjamkan bahunya. Dengan sabar mencari untuk tamu. Beri sang wanita tua bedak makeup. Bermain dengan anak-anak di jalan. Hal yang lebih aneh adalah, manusia hanya menanggapinya dengan menyendiri. Dia kurang paham. Seorang pria tua menghiburnya. Semua orang seperti lalat. Kosong dan membosankan. Setelah dengar itu, Nozomi segera mengatakan, "Saya juga kosong. Kebetulan, saya juga. Saya kosong. Jadi ada lagi yang seperti itu. Dekat ini, semua orang selalu benar ya, khususnya adalah orang-orang hidup di kota." Nozomi kurang paham ide dari pria tua. Dia kurang tahu bahwa kata-kata pria tua itu bilang yang kosong. Tidak seperti dia, badannya kosong. Kekosongan itulah yang membuat orang-orang tidak bisa mengisi penuh keinginan diri. Sampai hari itu, dia mengatur ulang rak seperti biasa. Dia dengan tidak hati-hati, tangannya segera tergores. Udara disemprotkan keluar. Dia jatuh ke tanah. Badannya dengan cepat berubah. Berubah menjadi boneka plastik. Hanya tersisa kepala yang masih berjuang. Junichi mendengar itu dan berlari datang. Melihat rekannya cantik, tiba-tiba berubah menjadi boneka. Junichi sangat tenang. Dia mengambil kaset itu untuk menempelkannya. "Lukaan Nozomi?" Kemudian bertanya dia. "Udara,
Kamu dibutuhkan udara kan? Di mana tempat tiup udara? Perut aja. Setelah selesai kata, Junichi membungkuk. Meniup udara ke badan Nozomi. Udara hangat mengalir masuk. Jadi seperti itu, Nozomi dihidupkan kembali. Dia memiliki jenis udara hangat. Dia merasa dirinya bukan boneka udara lagi. Tapi itu seperti orang akan menjadi tua dan mati. Jadi ketika dia pulang, sudah melemparkan pompa uap di kamar kecil. Dia sangat bahagia seperti terbang. Balon udara yang dia tiup memberinya rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia keluar untuk bermain. Setiap hari dia pergi ke lebih banyak tempat. Dia merasa dirinya semakin hari semakin mirip manusia. Jadi ketika Nozomi bertemu dengan sang wanita, dengan senang mengatakan dengan dia, menjadi lebih tua. Apakah kamu tahu, aku semakin tua. Tapi melihat mata sang wanita itu, juga tahu. Rasa jarak selalu ada. Setelah hal itu, Nozomi bertanya, apakah Junichi takut ketika tahu dia adalah boneka? Junichi menjawab bahwa tidak. Aku juga seperti itu. Apakah benar? Benar ya. Tidak heran saat pertama bertemu dengan dia, Nozomi merasa, aku merasa seperti kamu seperti aku. Nozomi masih seperti dulunya. Tidak paham kata yang manusia mengatakan. Bahkan berpikir bahwa Junichi seperti dia semuanya adalah boneka. Sejak itu dia merasa bersandarkan pada Junichi. Sampai saat dia mengikuti Junichi ke rumah. Lihat foto dia dan mantan pacarnya. Dia baru tahu bahwa dia hanya sesuatu untuk diisi tempat kosong dia. Kecemburuan membuatnya merasa penderitaan manusia. Dengan secara perlahan sebuah perasaan lahir. Berempati dan mengerti. Punya sebuah hati. Sangat menyakitkan. Dia ingin menjadi satu-satunya Junichi. Jadi dia bersembunyi di gudang. Membuat Hideo berpikir bahwa dia sudah hilang. Mengapa melakukannya? Karena efek aslinya adalah pelepasan seksual untuk pria. Bahkan secara sadar dia juga tidak bisa memutuskan dengan sendiri takdirnya. Hanya bisa menerima. Tidak ada perlawanan, tidak ada respon. Sampai hari itu, Nozomi bersembunyi di gudang dan mendengar Hideo panggil. Menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Dia tidak tahan untuk pergi keluar. Hasilnya adalah Hideo selamat ulang tahun. Untuk boneka baru. Hideo melihat Nozomi masih hidup dan membuatnya kaget. Dia menempelkan dengan keras ke dinding. Seperti Nozomi adalah monster. Nozomi bertanya Hideo mengapa sukanya. Dia bahkan mengatakan dengan Hideo. Dia sudah punya pikiran, sadaran. Tidak terduga dia tidak mengatakan alasan. Bahkan membuatnya kembali boneka meskipun dia punya boneka baru. Dia benar-benar tahu cara menikmati. Benar, membuat boneka udara. Yang biasa kan? Kamu ingin aku punya hati. Terlalu masalah. Di mata Hideo. Alat seks yang tidak pantas mendapatkan hati. Nozomi menemukan manusia benar-benar sangat ketamakan. Dia marah dan berlari. Dia benar-benar tidak mengklaim memiliki hati. Untuk mencari jawaban, dia memutuskan untuk menemukan orang yang menciptakannya. Boneka datang ke bengkel. Hanya melihat boneka-boneka karet. Menunggu selesainya. Orang membuat mereka adalah pemilik di depan. Nozomi bertanya dia kenapa Nozomi memiliki hati. Pemilik juga merasa penasaran. Dia tidak pernah berpikir boneka akan memiliki kesadaran. Dia bertanya balik ke Nozomi. Apakah kamu tidak ingin punya hati? Aku juga kurang tahu lagi ya, tapi sangat menyakitkan. Pemilik kurang tahu bagaimana menghibur Nozomi. Hanya membawa Nozomi ke loteng. Di sini penuh dengan boneka yang rusak. Pemilik mengatakan dengan Nozomi. Mereka berbeda dengan manusia di tempat adalah sampah yang tidak mudah terbakar atau mudah terbakar. Nozomi tiba-tiba paham.
Jika tidak punya hati, nanti dia akan menjadi sampah. Untungnya dia punya hati. Dia bisa melakukan sesuatu yang lebih baik dari sampah. Itu adalah cinta. Sebelum pergi, pemilik bertanya Nozomi. Semuanya dia melihat di dunia ini. Semuanya adalah hal sedih. Ada kabar baik lainnya. Nozomi berpikir sejenak lalu mengangguk. Dia tidak melihat hal yang indah. Dunia. Tapi saat udara hangat itu mengalir, meniup ke badannya. Ketika dia memeluk dengan keras Junichi, dia bisa merasa sangat indah. Dengan cara ini dia mengambil identitas. Bukan pengganti untuk kembali ke rumah Junichi. Melihat ke Junichi, pikiran yang merupakan pengganti menghilang. Sekarang dia hanya ingin Junichi bahagia. Dia bilang dia lahir karena Junichi. Bisa melakukan apa saja untuknya. Tidak terduga Junichi benar-benar. Dia punya sesuatu untuk ditanyakan pada Nozomi. Aku ingin mengeluarkan aura kamu. Aku akan meniup udara lagi untukmu. Baiklah, lakukan saja seperti yang kamu katakan. Jadi dua orang memainkan permainan meniup udara. Mereka hanya melepaskan udara dan kemudian meniupnya kembali. Ulang lagi. Sampai capek dan tertidur. Nozomi ingin Junichi merasakan perasaan yang sama. Jadi, dia mengambil pisau untuk memotong perut Junichi. Tapi hal yang mengeluarkan bukan udara, ialah darah. Dia dengan panik menemukan tempat untuk meniup udara. Dari pusar sampai mulut. Tapi dia sudah menemukan sepanjang malam tapi tidak ditemukan. Akhirnya Junichi mati di pangkuannya. Dia memasukkan Junichi ke dalam tas yang dibawa untuk membuang. Lalu buka ventilasi dia. Berbaring di tempat sampah, tinggalkan saja. Sebuah boneka udara adalah produk untuk manusia. Mengatasi nafsu. Tapi cobalah untuk merasa seperti manusia. Bahkan ketika menemukan manusia sangat dingin, dia juga gunakan kehangatannya mendekati orang lain. Jadi dia tidak berani untuk menyentuh ke barang. Tidak berani pergi ke tempat yang ingin dia tuju. Tidak berani untuk berhubungan dengan orang lain. Dia membuat segala sesuatu yang berhubungan dengan dia. Penulis menggunakan cerita. Boneka berubah menjadi manusia. Untuk berbicara tentang apa artinya menjadi manusia. Bukan manusia. Hidup, makan, minum, tidur, istirahat. Itulah tidak peduli dengan nyawa. Menjadi manusia dan tak tergantikan. Dunia nyata kita digantikan oleh internet. Dapur berubah menjadi restoran. Boneka berubah untuk cinta. Kita dipaksa masuk ke gang sempit. Menerima kegantian. Digantikan oleh mesin. Dan berubah menjadi sampah. Berlari dengan berani di bawah matahari. Cinta orang yang Anda ingin cinta. Pacar Anda cepat atau lambat akan muncul. Gunakan cinta Anda untuk berkreasi. Tak tergantikan di dunia ini. Video sampai ini berakhir.